Pemirsa, Mahkamah Agung menolak gugatan uji materi yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Padahal dalam putusan sebelumnya, Mahkamah Agung ini mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan KPCDI dan membatalkan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan yang diatur Perpres nomor 75 tahun 2019. Gelombang protes terhadap naiknya tarif iuran BPJS Kesehatan terus mengemuka hingga ke meja hijau. Upaya Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI yang menggugat kenaikan iuran BPJS Kesehatan berujung penolakan dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menolak gugatan KPCDI atas uji materi peraturan Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang tarif baru BPJS Kesehatan. Dengan demikian, kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 tetap berlaku. Penolakan MA terhadap uji materi diketok palu pada 6 Agustus 2020 lalu. Hal ini pun dibenarkan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah. Jadi putusan nomor 39P garing HUM garing 2020 merupakan konsekuensi dari putusan nomor 7P garing HUM 2020. Ya. Nah, putusan nomor 39P HUM 2020 ini menolak permohonan pemohon, dalam hal ini kan komunitas cuci darah. Ya. Dengan alasan bahwa besarnya iuran ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak. Sebelumnya, gugatan yang diajukan ke PCDI terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan dikabulkan MA. Namun kini, MA berdalih, keputusan saat itu belum mempertimbangkan kondisi ekonomi. Ini menjadi gugatan kedua dari Komunitas Pasien Cuci Darah karena pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Gugatan diajukan untuk memperjuangkan nasib para pasien cuci darah dan masyarakat Indonesia secara umum yang menilai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan membebani masyarakat. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Sugi Cahyadi, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Lalu bagaimana tanggapan penggugat mengenai penolakan Mahkamah Agung? Mahkamah Agung sudah bergabung bersama kami penggugat iuran BPJS dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, Bapak Kusnan Hadi. Selamat siang, Pak Kusnan. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Kusnan, bagaimana tanggapan Anda dengan ditolaknya permohonan Anda pada uji materi kedua ini? Sangat gimana ya untuk merasakan kepedihan ya bahwa penolakan saat ini adalah kepedihan yang mendalam bagi kami dan beberapa masyarakat Indonesia pada umumnya. Ketika Indonesia saat ini dilanda pandemi, biaya kesehatan nggak bisa turun, bisa merasakan lah kepedihan yang baru saya dengar ini dari iNews TV saat ini ketika gugatan kami tidak diterima oleh MA, tidak dikabulkan oleh MA. Ya, apalagi yang harus kita perbuat? Kita harus menerima dengan sepenuh hati atau menerima dengan tangis. Ini yang pemerintah yang harus mengerti saat ini. Baik. Nah, ini seberapa besar dampak dari kenaikan BPJS ini mungkin terhadap pasien cuci darah, Pak? Kalau melihat bukan hanya pasien cuci darah sih ya, banyak pasien yang memang belum tertangani oleh BPJS. Kalau melihat ini, malah ketika putusan MA ini tidak mengabulkan, saya yakin besok mulai putusan MA ini keluar, akan banyak berbondong-bondong warga yang kelas 1 akan turun semua kelas 3. Ini akan banyak membebani pemerintah. Yakin kan gitu. Sebab kemarin ketika masih dengan taraf dikabulkan awal kemarin, banyak yang menunggu tentang gugatan ini. Ketika gugatan ini sudah final,
saya yakin lah, pemerintah akan lebih dalam pembiayaan besok itu. Banyak orang yang kelas 1 akan turun ke kelas 3. Banyak orang-orang yang kaya akan mengaku miskin. Sebab apa? Kemarin dia bisa berjalan dengan tanpa 2 kali lipat kenaikan ini. Tapi ketika ditetapkan oleh MA bahwa tetap 2 kali lipat untuk kelas 1 dan kelas 2. Saya yakin akan banyak yang turun ke kelas 3 itu. Dan akan berdampak pada keuangan pemerintah. Baik. Yakinkan itu. Nah, ini apa yang kurang dari BPJS menurut Anda sehingga tidak relevan sekali jika harus dinaikkan terlepas dari saat ini kita menghadapi kondisi COVID-19? Kalau saya melihat mulai awal kemarin ketika ditanyakan kawan-kawan, manajemen BPJS itu benahi dulu. BPJS di dalamnya ini keropos, kan gitu. Berapa gaji, berapa. Saya yakin benahin dulu presiden, benahin dulu manajemen BPJS. Jangan naikkan dulu. Kita bersyukur masih berapa bulan, 1 bulan sudah dinaikkan lagi. Dengan hitungan bahwa ini akan membantu yang ini akan menutup yang ini. Besok ketika MA ini sudah menetapkan, banyak yang akan turun dari kelas 1 ke kelas 3. Yakinkan itu. Dan ini akan membawa beban pemerintah juga. Dan gitu. Baik, selama ini pasien cuci darah yang mungkin berada dalam komunitas Anda, ini apakah mengeluhkan mereka ketika melakukan cuci darah terkendala dengan mungkin aturan-aturan BPJS? Ada keluhan seperti itu? Kalau yang saya terima bukan hanya di cuci darah, Mbak ya, di segala pasien. Kalau keluhan sama sih ya, penerimaan ini sama sebenarnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu secara sama. Untuk segala pasien, kan gitu, untuk segala. Cuma nominal, memang sedikit, tapi dengan nominal 2 kali lipat yang kelas 1 itu dengan turun hanya berapa persen saja, kita anggap besar, kan gitu. Ada yang bilang, nggak apa-apa sedikit-sedikit amal itu bukan dipaksa, kan gitu. Sebab masyarakat Indonesia bukan masyarakat ekonomi ke atas, ekonomi tengah ke bawah. Dengan ditolaknya gugatan kita dengan putusan baru itu, jelaslah selain pemerintah akan terbebani, kalau melihat itu, masyarakat yang setengah ini juga terbebani. Sebenarnya ingin membantu mereka kayak kemarin. Oh, banyak yang kelas 3, biarlah kita tetap kelas 1 kan. Baik. Nah, ini apa langkah KCDI selanjutnya? Apakah akan kembali mengajukan gugatan atau menerima keputusan ini? Kalau dalam kita masih belum dialog dengan para pendamping pengacara kita. Masih adakah langkah untuk menggugat kembali di taraf yang lebih tinggi? Gitu. Kalau enggak, ya kita terima, tapi apa? Dengan menangis. Masyarakat menerima dengan menangis. Dengan kondisi saat ini, kesehatan banyak yang menurun, BPJS dinaikkan. Harus apa? Harus menerima kan? Menerima tapi dengan apa? Bukan tangan terbuka, tapi dengan menangis. Saya bilang ini adalah kegagalan dari tim kesehatan, dari BPJS. Baik, semoga pemerintah mendengarkan juga aspirasi dari komunitas cuci darah Indonesia. Terima kasih Bapak Kusnan Hadi atas waktunya bergabung bersama kami di iNews Siang.